25 Juni 2024 dengan tema Yang Hilang Didapat Kembali. Dan bacaan Alkitab akan terambil dari Lukas pasal 15 ayat 20 sampai 24. Dan seperti biasa sebelumnya mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami dengan pujian syukur kehadirat-Mu atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami sampai dengan saat ini. Dan sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu dan renungannya. Oleh karena itu kami mohon terangilah hati dan pikiran kami oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti arti firman-Mu dan melakukannya dengan baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lukas pasal 15 ayat 20 sampai 24. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Penekanan bacaan Alkitab pada malam hari ini ada di ayat 24a. Sebab anakku ini telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada 3 benda yang biasanya dikhawatirkan orang kalau sampai tertinggal atau bahkan hilang, yaitu dompet, kunci rumah atau kunci kendaraan, dan handphone. Apabila salah satu dari benda tersebut hilang, bisa terbayangkan betapa merepotkan karena berisiko terhadap keamanan diri dan data pribadi kita. Ada rasa memiliki yang tinggi terhadap ketiganya sehingga harus benar-benar dijaga. Inilah yang disebut dengan keterlekatan atau keterikatan atau ketergantungan. Manusia memilih untuk melekatkan dirinya pada sesuatu yang dianggapnya memberikan kenyamanan atau kemudahan bagi dirinya, seperti dompet, tempat kita menyimpan uang, KTP, SIM, kartu ATM, kartu kredit, dan lain-lain. Kunci rumah atau kunci kamar ataupun kunci kendaraan kita butuhkan untuk memasuki rumah atau masuk kamar, atau untuk berkendara untuk mendukung mobilitas kita. Handphone, khususnya smartphone dengan teknologinya yang memudahkan kita untuk mendukung pekerjaan, pelayanan, hobi, belanja online, elektronik atau internet banking, bahkan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh sekalipun kita menggunakan handphone. Kisah anak bungsu yang gagal total hidupnya juga disebabkan oleh keterlekatan terhadap harta pemberian ayahnya. Si anak bungsu melekatkan dirinya pada pemberian ayahnya tanpa pertimbangan yang bijaksana akan bagaimana harta tersebut dapat dijadikan modal untuk memulai kehidupan yang baru di tempat yang akan dituju. Si anak bungsu lupa bahwa harta itu didapatkannya karena sang ayah sangat mengasihi dirinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah tentang anak yang hilang ini tidak berakhir pada kegagalan si anak bungsu. Sesungguhnya inti kisah ini ada pada sang ayah yang menganggap anak bungsu sebagai milik berharga yang dikasihinya dan tidak akan pernah dilupakannya. Itulah sebabnya sang ayah tidak melihat seberapa banyak harta yang telah dihabiskan oleh si anak bungsu. Walaupun si anak sulung pun sempat mengajukan keberatannya, yang terdapat di dalam pasal 15 ayat 28 sampai 30, di mana si anak sulung berkata, atau kita mencatat, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Peristiwa kembalinya anak bungsu ke rumah adalah pemenuhan kerinduan yang sangat berarti bagi ayahnya. Saya ulangi lagi, penekanan dalam ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan kini hidup kembali. Itu adalah ungkapan sukacita dari sang ayah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah tidak pernah menghitung dosa dan kegagalan kita selama ini. Tetapi Allah justru menyambut kita yang bertobat dan kembali kepadanya. Cerita tentang anak yang hilang ini adalah perumpamaan tentang bagaimana kasih Allah kepada kita. Manusia ciptaannya semenjak hubungan manusia dengan Tuhan rusak karena dosa. Sampai akhirnya Allah Bapa hadir di tengah-tengah manusia dalam wujud Yesus yang adalah manusia seutuhnya atau manusia sejati. Allah ingin agar setiap manusia kembali kepadanya menuju ke Taman Eden yang baru, yaitu rumah Bapa di sorga, di mana Yesus sudah mendahului kita menuju ke sana. Jemaat yang kasih Tuhan, sebagai penutup, ingatlah bahwa keterlekatan dengan dunia hanya akan menghasilkan kegagalan, penderitaan, dan penyesalan. Marilah kita mendekat kembali kepada Allah Sang Pencipta, maka Ia akan menyambut kita sebagai anak yang hilang yang telah kembali dan tidak akan menjalani hidup ini dengan kesia-siaan seperti hidup kita sebelumnya. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami dengan pujian syukur atas firman dan renungan yang telah kami dengarkan dan pelajari bersama Tuhan. Ingatkan kami ya Tuhan, bahwa jika hidup kami telah berjalan tidak mulus, banyak kesia-siaan dan ketidakbijaksanaan yang telah kami lakukan, kami mohon ampun ya Tuhan. Jadikanlah hidup kami berarti berguna bagi diri kami dan bagi orang-orang di sekitar kami, mulai dari keluarga kami dan lingkungan sekitar, supaya dengan begitu hidup kami pun memuliakan nama-Mu seperti Engkau telah ajarkan kami untuk menjadi garam dan terang dunia. Ya Yesus, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Pakailah kami seturut dengan rencana dan kehendak-Mu, supaya damai sejahtera hidup kami di dunia ini, dan kami pun layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami yang jauh daripada sempurna, yang kami minta dan panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang kudus. Amin.